Felix Mitchell emang bukan nama yang sering muncul di headline atau jadi bintang utama film-film gangster bre. Apalagi kalau dibandingin sama tokoh-tokoh macam Frank Lucas atau Nicky Barnes. Tapi justru itulah yang bikin ceritanya ini menurut gua makin menarik. Di balik kurangnya populer nama dia di kalangan umum, Felix the Cat Mitchell adalah inovator sejati dalam dunia perdagangan narkoba bre. Banyak sistem dan pola kerja kartel modern Amerika yang sebenarnya tuh ngikutin template yang udah dia buat dari jalanan kecil di Oakland, California. Bukan cuma jadi raja jalanan selama hampir 1 dekade, tapi bahkan setelah kematiannya ini namanya masih hidup gitu, dimasukin ke buku-buku sosiologi dan kriminologi, dan bikin lahirnya istilah yang sekarang dikenal sebagai Mitchell's Paradox. Kalau lu penasaran kenapa seorang Felix Mitchell ini bisa ninggalin jejak sedalam itu, ya inilah saatnya lu kenalan sama Felix the Cat, si kucing jalanan yang jadi legenda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Felix lahir tanggal 23 Agustus 1954 di Oakland, kota yang kelihatannya ini kecil dan biasa aja, tapi punya sejarah kelam yang berlapis-lapis bre. Masa kecilnya tuh dia habisin di kawasan San Antonio Village, daerah yang waktu itu kondisinya emang udah kayak zona perang. Dari 131.000 rumah di sana, separuhnya tuh dianggap kagak layak huni. Bener-bener getonya geto. Apalagi sejak Perang Dunia Kedua, kawasan ini berubah drastis. Dulu karena kebutuhan militer, banyak pabrik yang bermunculan di Oakland dan narik buruh murah dari wilayah selatan Amerika, kebanyakan kulit hitam. Tapi begitu perang emang udah selesai, pabrik-pabrik itu langsung gulung tikar dan ribuan orang tiba-tiba jadi pengangguran. Negara kagak siap, solusi kagak muncul, dan akhirnya yang tumbuh malah kemiskinan dan kejahatan. Felix lahir dan besar di tengah semua itu. Dia salah satu dari 6 bersaudara, dan menurut cerita-cerita yang gue baca, dia ini sebenarnya emang anak yang cukup pinter gitu. Tapi ya sekolah bukan tempat buat orang-orang kayak dia. Umur 17 dia ini mutusin buat langsung drop out bre. Dunia akademis ditinggal sama dia. Sebagai gantinya, dia ini milih jalanan, dan dari sanalah cerita besarnya mulai ditulis. Awalnya dia mulai tuh dari yang kecil-kecil, ngejual ganja di sekitar stadion Oakland Coliseum, tempat orang rame, transaksi jalanan juga rame. Tapi seiring waktu, nama Felix itu makin naik daun. Ada juga tuh desas-desus yang bilang dia ini sempet jadi mucikari atau pimp. Tapi rumor itu lebih banyak tumbuh dari gaya hidupnya ketimbang bukti nyata yang ada. Soalnya penampilannya ini emang bisa dibilang nyentrik banget gitu bre. Felix ini emang suka tampil mencolok, mantel bulu, jaket kulit panjang, kacamata mahal, rantai emas gede yang kalau bisa digantungin sepeda itu pasti digantungin itu. Dan gaya kayak gitu emang identik banget sama para pimp alias mucikari zaman itu. Gaya bukan sekedar soal fashion, tapi juga cara lu nunjukin status. Lu lihat orang berpakaian kayak gitu, lu tahu dia ini bukan orang sembarangan. Tapi walaupun tampilannya mirip-mirip pimp, catat baik-baik, gak ada bukti kuat yang bisa nunjukin kalau Felix ini emang beneran main di dunia prostitusi. Yang jelas dia ini emang punya selera, dan selera itu nunjukin satu hal, kalau dia ini pengen dilihat dan emang pengen mencolok. Dia ini pengen dikenal, dia pengen dihormatin. Bukan karena dia cari panggung, tapi karena dia sadar satu hal, di jalanan Oakland, respect itu adalah mata uang yang paling mahal. Sekitar waktu itulah Felix ini mulai dapat julukan yang bakal nempel terus sampai akhir hidupnya, yaitu Felix the Cat. Julukan itu diambil dari karakter kartun ikonik buatan Pat Sullivan, yaitu seekor kucing hitam dengan senyum licik dan 1000 akalnya. Cocok banget emang sama gaya mainnya Felix yang juga licin, cepet adaptasi, dan selalu satu langkah di depan musuhnya. Tapi bukan cuman branding doang yang bikin dia ini makin naik, nasib juga kayaknya lagi ngasih dia red carpet gitu, karena dia ini nikah sama perempuan yang ternyata punya koneksi dalam dunia kriminal Oakland. Adik iparnya nikah sama Tuti Riz, salah satu otak kriminal terbesar di kota itu. Katanya sih, Tuti ini udah main bisnis narkoba dari era 60-an bre. Dan begitu dia ngelihat bocah muda atau si Felix ini penuh potensi, dia langsung ngebukain pintu. Dari situ Felix kagak cuman lagi ngejual ganja, dia ini naik kasta, masuk tuh ke dunia heroin. Tapi dia kagak cuman asal terjun ke pasar tengah kota yang penuh emang persaingan gitu. Dia tahu resikonya, kagak gampang buat ngegas di wilayah yang emang udah dikuasain sama kartel atau pemain-pemain lama. Jadi dia mutusin buat fokus di tempat yang dia udah ngerti luar dalamnya, yaitu lingkungan tempat dia tumbuh. Di sana dia punya relasi, dia ngerti siapa yang bisa dia percaya. Awalnya dia ngerekrut saudara-saudara dan teman-teman dekatnya buat ngebantuin jualan.
Tapi perlahan jaringan itu membesar. Dari grup kecil berubah jadi organisasi beneran yang isinya lebih dari 100 orang. Mereka nyebut diri mereka 69 Mob. Diambil dari nama jalan tempat semuanya dimulai. Waktu anak-anak itu makin dewasa, Felix ngelakuin sesuatu yang bikin dia beda dari bandar-bandar lain. Dia ngubah organisasi ini jadi sistem perjualan narkoba yang lebih terstruktur, rapih, dan jujur aja lebih modern dari zamannya. Uang dan barang itu kagak boleh ditahan sama satu orang. Jadi pembeli nanti sistemnya bakal ngasih duit ke satu orang, terus jalan beberapa blok ke tempat lain buat ngambil barangnya. Masing-masing anggota cuman tahu tugasnya. Kadang mereka bahkan kagak kenal satu sama lain. Kalau dilihat dari luar, jaringan ini kelihatan kayak kumpulan bocah random. Tapi di dalamnya semuanya itu bergerak kayak jam tangan Swiss, presisi dan efisien. Model kayak gini sekarang emang udah umum di jalanan Amerika. Tapi dulu Felix yang pertama kali nyusun blueprintnya, dan yang bikin sistem ini jalan. Sementara itu Felix sendiri kagak ikut buat jualan di pinggir jalan. Dia ngejalanin semua operasinya dari apartemen yang udah dibentengin kayak markas militer. Di dalam sana selalu ada penjaga bersenjata, bre. Bukan cuman apartemennya aja yang dilindungin. Seluruh blok antara 65 sampai 69 Avenue udah diubah jadi wilayah kekuasaan pribadinya. Kalau lu bukan bagian dari mereka, lu kagak bakal bisa sembarangan masuk. Semua kunjungan itu harus dijadwalin, harus ada izinnya. Dan ini bukan aturan basa-basi. Siapapun yang nekat buat ngelanggar, siap-siap aja langsung dapat bogem. Pernah ada tuh satu kejadian, seorang cowok nekat datang ke rumah adiknya tanpa kabar dulu ke siapapun. Hasilnya ya diajar sampai babak belur. Tapi yang bikin ngilu bukan cuman itu. Buat ngasih contoh ke warga sekitar, adiknya ini juga ikut dipukulin. Pesannya jelas, di daerah ini aturan itu bukan cuma berlaku, tapi ditegakkan. Keamanan kagak cuma dijaga dari tanah. Di atap-atap rumah tertinggi, Felix ini ngepasang remaja-remaja sebagai mata-mata. Mereka ngawasin tuh semua jalan masuk dan keluarnya. Kalau ada mobil mencurigakan, apalagi yang ada polisi atau geng lawan, mereka langsung kirim sinyal ke orang-orang yang lebih tua buat siap-siap. Tapi lucunya, polisi sendiri itu jarang banget masuk ke wilayah ini. Felix tuh ngerti satu hal yang banyak bandar lain kelewat mikirin. Bisnis narkoba itu kagak bakal bertahan lama kalau lingkungan sekitarnya kagak ikut dilibatin. Dia sadar, loyalitas warga sekitar itu bukan cuma bikin operasinya aman, tapi juga jadi tameng alami dari polisi dan musuh. Makanya Felix ini ngejalanin pendekatan yang lebih halus, bre. Ngasih mereka alasan buat sayang sama dia. Dia dan anak buahnya itu sering kelihatan bagi-bagi mainan, makanan, bahkan uang saku ke remaja-remaja di sekitar blok. Kadang-kadang ngadain juga tuh pesta buat anak muda. Pokoknya suasana dibuat seolah-olah yang mereka lakuin itu bukan kejahatan, tapi bentuk kontribusi buat komunitas. Gaya hidupnya sendiri emang jauh dari kata sederhana. Felix itu kagak pernah nyembunyiin kenyataan bahwa dia ini emang sukses, dan dia nunjukin itu di setiap hari. Dia punya armada mobil mewah yang bisa bikin orang di ujung jalan buat nengok 2 kali. Baju-bajunya juga selalu nyala, penuh warna, mencolok kayak lampu diskotik tuh, bikin silo. Dia beli juga tuh properti di berbagai titik strategis di California, dan kadang buat sekedar refreshing aja pas weekend, dia juga terbang ke Eropa. Santai aja, emang duitnya tuh cukup soalnya. Dan kalau soal perempuan, dia juga kagak main setengah-setengah gitu. Tercatat kalau dia ini punya 7 anak dari 8 perempuan yang berbeda. Organisasinya tumbuh cepet banget. Heroin itu kagak lagi dijual cuma di pojokan 69 Avenue. Sekarang produknya dikirim ke kota-kota besar di California kayak Vallejo dan Sacramento. Bahkan sampai ke luar negara bagian kayak Detroit. Bayangin aja, antara 1976 sampai 1983, pas bisnisnya ini lagi gacor-gacornya ya bre, Felix itu bisa narik $500 juta per minggunya. Itu angka yang kagak bisa dibilang main-main, terutama buat seorang anak jalanan dari Oakland. Tapi ya kayak hukum besi di dunia bawah tanah, makin gede bisnis lu, makin banyak mata yang ngelirik. Salah satu yang pertama kali nyadar soal eksistensi Felix adalah kelompok radikal kulit hitam, yaitu Black Panthers. Kantor pusat mereka juga ada di Oakland, dan mereka terkenal keras sama semua yang mereka anggap merusak komunitas kulit hitam. Narkoba menurut mereka itu adalah alat buat memperbudak orang kulit hitam, senjata yang dikirim buat ngerusak komunitas dari dalam. Tapi ya dunia kan kagak sehitam putih itu gitu ya. Meski secara ideologis mereka ini anti narkoba, bener aja kenyataannya para bandar lokal itu tetap harus bayar pajak ke mereka. Jadi meskipun mulutnya bilang stop drugs, tangannya itu tetap terbuka buat nerima amplop dari para pengedar. Rumor pun mulai nyebar gitu, terutama tentang salah satu tokoh paling ikoniknya mereka, yaitu Huey Newton.
Beberapa media nyebut dia ngonsumsi kokain. Walaupun kagak pernah dibuktiin secara resmi, gosip itu juga makin kenceng. Apalagi waktu Black Panthers itu sendiri mulai goyah. Masuk pertengahan 70-an, pergerakan mereka mulai keteteran. Finansialnya seret, pengaruh mulai luntur, dan biaya buat ngurus urusan hukum makin membengkak juga. Mereka tuh butuh dana seger, dana yang kagak cukup lagi buat cuman diandelin dari donasi ideologis. Jadi suka kagak suka, para pengedar kayak Felix itu jadi semacam solusi darurat yang mereka diem-diem toleransi. Dan di titik itulah antara politik dan kejahatan batasnya mulai kabur. Waktu Huey Newton, tokoh utama Black Panthers tadi, itu dapat kabar kalau ada satu orang di 69 Avenue yang bisa ngantongin hampir $500,000 seminggu, dia kagak bisa tinggal diem. Buat Newton, itu bukan cuma soal bisnis, tapi juga simbol kekuasaan yang harus dikendaliin. Jadi dia mutusin tuh buat datang langsung ke Felix dan maksa dia buat bayar upeti. Tapi yang dia dapat bukan uang, melainkan penolakan mentah-mentah. Panther yang datang buat ngintimidasi itu malah langsung dipukul mundur, bre. Masalahnya, pas Mitchell Boys itu ngejar para Panther yang kabur itu, mereka salah target, mereka salah tembak. Mobil yang mereka sangka isinya tukang palak dari Black Panther ternyata isinya warga sipil keturunan Meksiko yang lagi lewat doang. Tapi gitulah jalanan, yang kuat jarang salah. Dan Felix beserta gengnya lagi di puncak kuasa. Jadi meskipun salah, mereka lolos, kagak ada konsekuensinya. Tapi waktu akhirnya bikin semua kepala dingin. Keduanya sadar satu hal gitu, kagak ada yang mau perang besar. Felix dengan segala gengsinya tetap punya rasa hormat ke Black Panthers. Apalagi setelah lihat betapa rapinya disiplin di tubuh organisasi mereka. Akhirnya kesepakatan tuh tercapai. Uang dikasih dan permusuhan dibekuin. Hubungan mereka bahkan jadi cukup hangat. Sampai-sampai perwakilan Panthers itu hadir di pemakaman Felix bertahun-tahun kemudian. Di balik kekerasan dan bisnis narkoba yang ngeri itu, Felix sebenarnya punya sisi lain, bre. Seorang mentor yang serius mikirin bagaimana caranya anak buahnya ini bisa berkembang. Tapi caranya lumayan kagak konvensional gitu ya. Alih-alih bikin pelatihan ala militer, dia ini lebih milih ngajak mereka nonton film. Film favoritnya itu The Godfather. Dia ngaku tuh berkali-kali maksa anak buahnya buat duduk bareng untuk nonton karya Coppola itu. Bukan buat hiburan, tapi buat pendidikan. Buat dia, film itu bukan cuma cerita mafia, tapi kitab tentang kehormatan, tanggung jawab, dan pentingnya keluarga dalam struktur kriminal. Dan harus diakui, metode ini berhasil. Organisasi Felix terkenal rapi, loyal, dan emang susah ditembus. Tapi kayak di setiap film gangster, musuh itu kagak bisa dihindarin. Sepanjang karirnya, Felix ini punya banyak lawan. Tapi dua tuh yang paling otot, itu adalah Mickey Mo Gang dan Fangtown Gang. Fangtown sendiri itu dipimpin sama Harvey Washington, nama yang dulunya justru anak buah Felix sendiri. Dulu dia ini cuma tukang jaga di salah satu sudut jalanan, tapi karena satu insiden dia tuh ditendang keluar. Masalahnya klasik, yaitu soal perempuan. Cewek yang disukain anak buahnya Felix itu malah lebih milih Washington. Dan karena emosi, Washington nyoba nembak saingannya itu. Walaupun cuma bikin dia luka parah, tapi begitu Felix dapat kabar nasib Washington di geng udah tamat. Dari situlah dia mutusin buat bangun gengnya sendiri. Dan mulai saat itu, Fangtown jadi musuh bebuyutan gengnya Felix. Tapi ada lagi satu musuh terbesar Felix yang bukan Washington, dia ini adalah Mickey Moore, ketua Mickey Mo Gang. Mantan mucikari yang sempat jadi teman dekatnya. Dulu ini mereka akrab, tapi semuanya runtuh waktu dealer-dealer Mickey mulai masuk ke wilayah Felix dan jualan heroin di sana. Dan buat Felix itu tuh udah kayak ngajak perang. Kagak ada kompromi, kagak ada negosiasi. Yang terjadi setelah itu adalah bentrokan demi bentrokan yang makin brutal, makin berdarah. Semua puncaknya tuh ada di musim panas tahun 1980. Waktu itu kekerasan di jalanan Oakland pecah di mana-mana. Media sampai ngasih senama sendiri buat momen itu, yaitu Bloody August. Dan nama Felix Mitchell makin lekat sama kengerian yang dia bantu ciptain. Bloody August bukan cuman jadi panggung terbuka untuk perang dua geng paling berbahaya di Oakland, bre, tapi juga titik balik buat seluruh kota. Dalam waktu beberapa minggu, 6 orang dari kubunya Felix itu tewas. Dan sebagai pukulan paling personal, orang-orang Mickey Mo itu sempat nekat buat nyulik anaknya Felix sendiri. Tapi anehnya setelah beberapa hari, bocah itu dikembaliin utuh, kagak kurang satu hela napas pun. Seolah-olah ini bukan soal balas dendam, tapi sinyal bahwa pertarungan mereka masih punya batas, masih ada kode etik yang anehnya mereka hormatin. Tapi buat Felix semua itu tetap harus dibayar ya kan. Balasan datang tuh cepet.
Dalam satu penggerebekan ke wilayahnya Mickey, anak buah Felix yang bawa AR-15 itu langsung nyemprot peluru ke arah beberapa kaki tangannya Mo. Tubuh-tubuh berjatuhan dan tembakan brutal itu bikin kota gemeter. Kali ini kekacauan itu kagak bisa lagi dianggap masalah lokal. Pemerintah federal akhirnya buka mata. Mereka mulai serius ngeliat apa yang selama ini terjadi di pinggiran Oakland. Dan sejak saat itu, Felix dan seluruh jaringan bisnisnya resmi masuk daftar pantauan ketat. Penyelidikan jalan diem-diem, pelan tapi pasti selama 3 tahun. Dan Felix yang udah mulai ngerasa semua mata ngikutin setiap geraknya, mutusin buat cabut. Dia tinggal di San Fernando Valley, jauh dari medan perang, dan cuman balik ke Oakland kalau bener-bener darurat. Tapi keputusan itu kagak cukup buat ngelindungin dia selamanya. Tahun 1984, saat dia balik buat jenguk salah satu anak buahnya yang lagi dirawat di rumah sakit, jebakan akhirnya dikunci. Polisi langsung tuh nangkap dia di tempat di pengadilan. Dia dinyatain bersalah atas 7 pembunuhan. Emang kagak ada bukti konkret sih yang nunjukin dia sendiri yang narik pelatuknya. Tapi hakim bilang semua itu kan kejadian atas perintahnya dia, dan itu cukup buat ngasih hukuman seumur hidup untuk si Felix. Selain itu, hakim juga dengan keras bilang bahwa Felix dan bisnisnya yang meraup $500 juta per minggu adalah otak di balik wabah kecanduan heroin yang melumpuhkan Oakland di tahun 1985. Felix dijeblosin ke Leavenworth, penjara federal yang terkenal ketat. Ironisnya, saat itu semua musuh besarnya udah masuk bui juga. Harvey Wiesenthal ketangkap waktu polisi ngegerebek bengkel mesin yang dia pakai sebagai kedok. Mickey Mo juga kena, ditangkap di tahun yang sama. Dia kena hukuman seumur hidup juga tuh, ditambah denda $2 juta. Tapi anehnya beberapa tahun kemudian Mickey dapat gerasi. Setelah bebas, dia ternyata malah ninggalin dunia gelap dan masuk agama. Sekarang katanya dia ini masih berdiri di mimbar salah satu gereja di Oakland dan ngisi khotbah tentang keselamatan dan pertobatan. Tapi kisah Felix berakhir jauh lebih tragis. Setahun setelah dia divonis, 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-32, dia dibunuh di dalam sel. Versi resminya tuh nyebutin bahwa dia ini ribut sama narapidana muda gara-gara masalah sepele, yaitu Felix nyuruh narapidana muda ini buat beli buah segar senilai $10. Si napi gagal beli, dan Felix yang masih bawa gaya bos besar itu nyuruh anak buahnya buat mukulin si anak muda itu. Beberapa jam kemudian, saat Felix lagi tidur, narapidana yang dipermaluin itu masuk ke selnya diam-diam dan nyambetin pisau berkali-kali ke tubuhnya Felix. Antara 10 tuh sampai 14 tusukan kena tanpa suara, tanpa peringatan. Tapi seperti biasa di dunia gelap kayak gini, kagak ada cerita yang punya satu versi doang. Ada yang bilang kalau Felix ini dibunuh bukan karena buah atau ego yang terluka, tapi karena dia ini mulai dianggap ancaman sama pihak-pihak besar. Kabarnya beberapa saingan lamanya itu khawatir kalau Felix ini bakal kerjasama sama penyidik federal buat ngurangin hukumannya. Ada juga yang percaya kalau dia ini dibunuh karena utang narkoba senilai $10 ke pengedar dalam penjara. Apapun yang benar, satu hal pasti, Felix Mitchell mati dalam tidur, ditikam diam-diam, bukan di medan perang, tapi di kasur tipis sel penjara. Tanggal 29 Agustus 1986, Oakland jadi saksi salah satu pemakaman paling kontroversial sepanjang sejarah kota itu. Bukan cuma karena siapa yang dikubur, tapi karena cara kota itu memperlakukannya. Hari itu, 29 Agustus 1986, Oakland berhenti. Hening, jalanan yang biasanya penuh suara tembakan dan sirine mendadak itu jadi sunyi. Sekitar 8.000 orang turun ke jalan buat nganterin Felix Mitchell ke peristirahatan terakhirnya. Separuh dari mereka datang dengan hati yang berkabung, bener-bener kehilangan seseorang yang mereka anggap pelindung komunitas. Buat mereka, Felix itu bukan sekedar bandar narkoba, tapi sosok yang bikin blok mereka lebih hidup, yang ngasih makan, ngasih uang, ngasih harapan di tengah kota yang udah dilupain sama negara. Tapi separuh lainnya datang dengan rasa bingung, bahkan jijik gitu. Mereka bertanya-tanya, kenapa pria yang secara hukum adalah kriminal kelas berat dibunuh di sel karena masalah receh, justru dikubur dengan upacara kayak veteran perang. Bahkan aparat pun datang gitu, bukan buat hormat tapi buat mantau. Beberapa agen DIA muncul di lokasi dan bikin kepala makin geleng-geleng waktu mereka parkir pakai Ferrari merah, mobil yang sebelumnya disita dari Felix sendiri. Bener-bener pertunjukan yang bikin darah warga itu mendidih. Mobil itu diparkir di depan gereja tempat upacaranya berlangsung, dan para agen sibuk ngejepretin tamu-tamu yang datang. Tujuannya jelas, kali aja mereka berharap pemimpin baru geng 69 Avenue bakal kelihatan di antara kerumunan. Tapi harapan itu kagak kejadian. Gengnya Felix kagak pernah bener-bener bangkit lagi. Begitu dia pergi, semuanya runtuh. Tapi bukannya kota jadi lebih aman, yang terjadi tuh malah sebaliknya bre. Kekacauan meledak.
heroin kagak hilang dari jalanan. Dan kalau dulu Felix ini kan bisa ngontrol gitu distribusi dan nahan kekerasan tetap di batas-batas tertentu, sekarang kagak ada siapapun yang bisa ngerem. Ketertiban rapuh yang dulu Felix jaga dengan tangan besinya digantiin sama perang terbuka antar geng-geng kecil yang haus darah. Situasi ini tentunya bikin para sosiolog angkat alis waktu itu. Mereka bahkan sampai bikin istilah khusus buat ngejelasin anomali ini, Mitchell's Paradox, sebuah kondisi di mana kejahatan itu justru melonjak setelah bos besar ditangkap atau dibunuh. Bukannya damai tapi malah chaos. Setelah Felix tiada, ruang kekuasaan kosong, itu langsung jadi rebutan orang-orang. Generasi baru muncul, lebih muda, lebih serakah, dan lebih brutal. Mereka kagak punya strategi, kagak punya visi. Mereka cuma punya senjata dan ambisi. Jalanan Oakland berubah jadi ladang perang yang kagak pernah berhenti berdarah. Setahun kemudian, tahun 1987, nama Felix Mitchell muncul lagi di berita nasional, bukan karena dia bangkit dari kubur, tapi karena pengadilan banding mutusin buat ngehapus vonis hukuman seumur hidup yang pernah dijatuhin kepadanya. Alasannya simpel, karena si terdakwa udah meninggal sebelum proses banding selesai. Ironisnya, keputusan itu bikin seluruh asetnya Felix ini yang sebelumnya disita, dikembaliin ke keluarganya. Rumah, uang, mobil, semuanya. Bahkan setelah mati, Felix masih bisa menang di hadapan sistem hukum. Dan warisannya kagak cuman berhenti di pengadilan atau jalanan Oakland. Hollywood pun ikut nyatet jejaknya gitu. Tahun 1991, sutradara Mario Van Peebles itu ngerilis film New Jack City dengan Wesley Snipes sebagai bintang utamanya. Karakter yang dia mainin itu adalah Nino Brown, seorang penguasa narkoba yang karismatik, kejam, dan disegani. Adalah adaptasi langsung dari kehidupannya Felix Mitchell, sosok fiksi yang diangkat dari kenyataan yang terlalu gila buat dianggap nyata. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.